dan akhirat. Hancurkan sehancur-hancurnya. Dia telah memfitnah saya dan memfitnah keluarga saya. Ya Rabb, demi namamu yang agung, kalau sampai saya tidak pernah memfitnah orang ini, tapi saya difitnah kemudian mengatakan saya, demi keagunganmu ya Rabb, kutuklah manusia ini, kutuk dia dari dunia sampai akhirat. Jangan kau berikan sedikit pun kebahagiaan di akhirat. Amin ya Allah. Dan selamatkan anak istrinya dari keingkaran dan kemungkaran yang dilakukan ya Rabb. Jangan kau sentuhkan kutukanmu yang kepada Taufik ini kepada anak istrinya. Selamatkan istri dan anak-anaknya dari kutukan yang kau berikan kepada si Taufik yang telah memfitnah saya, memfitnah istri saya almarhumah, memfitnah saya habis-habis. Amin. Amin ya Allah. Hancurkan dia ya Allah. Hancurkan dia. Hancurkan dia ya Allah. Dunia dan amin ya Allah. Amin ya Allah. Itu sumpah saya Taufik. Amin. Silakan kau bersumpah. Silakan Taufik. Oke, nanti baru giliran tuduhan Anda ya kalau saya tidak pernah masuk di. Coba. Ya, silakan. Bang, sekarang giliran Bang Taufik. Besarkan layar saya, host. Oke, saya akan bersumpah atas ini dan tolong nanti host satu lagi ya, bersumpah kalau mereka harus bersumpah Ardiansa dan Bang Zuma kalau saya tidak pernah masuk di api, itu juga harus gitu. Harus adil ya. Karena ini sumpah tentang mereka tuduhan fitnahan saya dan juga fitnahan mereka terhadap saya. Udah terbukti. Tadi udah terbukti. Iya, nanti enggak usah ngomong bukti. Kita membuktikan bahwa Taufik kamu pernah masuk. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum bishim habasyah. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saudaraku para pencinta Injil Habaget, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi, maupun support saudara semuanya. Lebih-lebih lagi saudara yang mensupport pelayanan yang akan kita lakukan bersama dengan Bang GDP, kami akan kembali ke Pulau Mentawai, ke pedalaman Pulau Mentawai. Bapak Ibu bawa dalam doa syafaat agar melalui pelayanan kita nantinya banyak orang dikuatkan, banyak orang mendengarkan kabar baik, kabar sukacita, banyak orang mendengarkan Injil, banyak orang mendengarkan man huwa Yasua, siapa itu Yesus Kristus, dan banyak orang akan kembali kepada Tuhan. Mereka yang sudah undur di depan Tuhan, mereka yang sudah masuk ke kamar seberang, mereka akan kembali kepada Tuhan lewat pelayanan kita nantinya. Sebagaimana yang Bapak Ibu lihat, kita sudah upload di YouTube beberapa waktu yang lalu, ada banyak saudara-saudara kita yang dulunya Kristen lalu masuk ke kamar seberang dan lewat pelayanan kami di Mentawai bulan lalu mereka kembali kepada Kristus. Nah, ini Bapak Ibu tugas kita semuanya, bagaimana kita menjangkau kembali mereka yang sudah undur dari hadapan Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan katakan, pergilah, beritakanlah Injil dan jadikanlah semua bangsa muridku, saudaraku. Lalu juga firman Tuhan mengingatkan kita ketika satu yang hilang, kita harus mencari mereka kembali untuk kita bawa pulang, saudaraku. Dan ini bentuk tanggung jawab kita kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana pandangan Bapak Ibu semua setelah kita melihat, menyaksikan video dalam 2 hari ini yang saya upload di media sosial, yang saya upload di YouTube, baik di TikTok, di YouTube, dan media sosial lain Bapak Ibu, di mana para polemikus dan para debater muslim cakar-cakaran, saling hina-menghina, saling ngolok-mengolok, dan saling kutuk-mengutuk. Mereka memakai nama Tuhannya untuk bersumpah, dan di kepala mereka ditaruh kitab sucinya Bapak Ibu. Lalu mereka bersumpah, dalam sumpah itu mereka mengutuk satu sama yang lain. Ya, Zumba, gurunda yang dianggap oleh para polemikus itu dengan menangis dia mengutuk Tuhan Logika. Itu dimulai Bapak Ibu gara-gara Tuhan Logika menginjak Alkitab, dan Tuhan Logika mengatakan dia menginjak Alkitab itu atas suruhan si orang tersebut Bapak Ibu. Apakah ini benar atau tidak? Nanti mereka akan membuktikan di hukum, di pengadilan, karena ini sudah masuk ke ranah hukum. Yang ingin saya sampaikan adalah ini semua dimulai Bapak Ibu dari penghujatan. Ya, makanya jangan main-main dengan Tuhan. Banyak sekali orang-orang yang punya kesadaran. Ini bukan kekristenan, orang di luar kekristenan. Mereka yang punya kesadaran, mereka tidak mau main-main dengan Tuhannya orang Kristen.
Salah satunya adalah ada akun TikTok Hampir Ganteng. Beliau suka sekali mendengar puji-pujian. Beliau suka sekali mendengar lagu rohani. Sampai-sampai ada komentar yang mengatakan, kenapa abang tidak masuk Kristen? Beliau berkata, saya tidak siap menjadi orang Kristen dan saya belum siap menjadi orang Kristen. Karena di dalam kekristenan itu dikedepankan kasih. Kasih itu harus benar-benar dihidupkan. Ya, benar-benar harus dihidupkan. Oleh karena itu, saya belum siap. Salah satu ayat yang dikutip oleh akun Hampir Ganteng, Bapak Ibu, dia mengutip ayat di mana Yesus menyuruh untuk mengasihi musuh. Nah, ini tidak ada yang sanggup, tetapi Bapak Ibu, kita sanggup melakukan apabila kita di dalam Tuhan. Ya, apabila kita di dalam Tuhan, kita pasti sanggup mengasihi siapapun. Mengasihi orang yang membenci, mengasihi orang yang mengutuki, mengasihi orang yang mencaci maki, mengasihi orang yang menghina kita. Bahkan kita memberkati mereka dan mendoakan mereka, Bapak Ibu. Dan ini dibuktikan. Bagaimana dulu Tuhan Logika menghina Alkitab, menghina Tuhan Yesus. Dia sampai joget-joget di TikTok, Bapak Ibu. Dia parodikan seolah-olah dia Tuhan Yesus gitu, dengan rambutnya yang gondrong, pakaiannya dengan ciri khasnya, segala macam, Bapak Ibu, atas kebencian dia terhadap iman kekristenan. Lalu tidak selesai sampai di situ, dia juga menginjak-injak Alkitab, saudaraku. Dan setelah itu dia sadar, akhirnya banyak teman-temannya yang tidak terima. Ditambah lagi dia berteman dengan orang Kristen. Ketika dia minta maaf, orang Kristen memaafkan, bahkan mengampuni, dan orang Kristen tidak mau melaporkan dia. Bahkan Bapak Ibu, ada beberapa orang Kristen ketika dia minta sesuatu dukungan di TikTok, itu banyak orang yang dukung, Bapak Ibu. Ini membuktikan bahwa orang Kristen benar-benar mengedepankan kasih, dan hal ini sangat sulit. Tapi bila kita di dalam Tuhan, tidak ada yang sulit. Tuhan memampukan kita untuk melakukan itu semuanya. Dan Tuhan memampukan kita untuk mengampuni orang-orang yang membenci kita. Saya juga sudah alami, Bapak Ibu, bagaimana saudara melihat di TikTok Muslim-Muslim dari Aceh, oknum-oknum Muslim dari Aceh begitu menghina saya secara membabi buta, mencaci maki, memfitnah, semua hal-hal yang jahat. Saya berdoa dan mendoakan mereka sabar, mengasihi mereka, mengampuni mereka. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu, banyak sekali orang yang datang kepada Yesus hari-hari ini. Mereka DM, mereka minta maaf, akhirnya terjadi sharing, dan akhirnya mereka bilang, kalau begitu Bang Pendi, mudah-mudahan suatu saat saya bisa percaya kepada Yesus. Setidaknya Bapak Ibu, pikiran mereka sudah berubah tentang kekristenan ketika mereka melihat buah pertobatan kita, saudaraku. Nah, ini yang harus kita tonjolkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kasih itu adalah harus kasih yang nyata. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita juga melihat di dalam Alkitab, ya, di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 mengatakan kita mengasihi karena Elohim lebih dahulu mengasihi kita. Dan dalam 1 Petrus 4:8, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Dalam Roma 12 ayat 10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat, bukan saling menghina, mencaci maki, mengolok-olok dan mengutuk, Bapak Ibu. Apalagi mengutuk, memakai nama Tuhan, bersumpah memakai nama Tuhan, ini hal yang sangat dilarang dalam Alkitab. Jangan memakai nama Tuhanmu dengan sembarangan. Inilah yang dimaksud memakai nama Tuhan dengan sembarangan. Mengutuk orang pakai nama Tuhan, bersumpah mengatasnamakan nama Tuhan. Dalam kekristenan, hal yang begini sangat dilarang, sangat dilarang. Ya, sangat dilarang dalam kekristenan. Makanya tidak ada orang Kristen yang latah sebentar-sebentar sebut nama Tuhan, sebentar-sebentar sebut nama Tuhan, sedikit-sedikit sebut nama Tuhan, sedikit-sedikit sebut nama Tuhan, sedikit-sedikit sebut nama Tuhan di dalam kekristenan. Dan orang Kristen tidak boleh latah dan tidak boleh main-main dengan nama Tuhan. Ya, tidak boleh main-main dengan nama Tuhan. Tidak boleh nama Tuhan itu dibuat mainan. Kita menyerang orang pakai nama Tuhan, kita menghina orang pakai nama Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan kita pakai nama Tuhan. Terutama Bapak Ibu, ya, itu adalah hal-hal yang jahat. Itu tidak boleh kita pakai nama Tuhan. Demo pakai nama Tuhan, teriak-teriak, wah, pakai nama Tuhan, itu sangat dilarang dalam Alkitab. Dan Tuhan sangat benci akan hal tersebut, karena nama Tuhan itulah nama yang sangat kudus, saudaraku, ya.
Dalam Roma 14 ayat 15. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntunan kasih. Ini begitu luar biasa. Kasih di dalam kekristenan. Luar biasa. Bapak Ibu, dalam 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memenggahkan diri, dan tidak sombong. Dalam 1 Yohanes 4:18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, para pencinta Injil Habaget. Terus sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada saudara yang mendukung pelayanan saya. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, sebagaimana saya ceritakan tadi, banyak orang hari-hari ini berubah pola pikirnya tentang kekristenan. Kalau dulu mereka benci sekali tentang kekristenan, terhadap kekristenan, hari-hari ini mereka mulai berubah, saudaraku. Dan ini saya alami banyak sekali orang-orang yang DM saya lewat TikTok. Berubah sekali pikiran mereka tentang kekristenan. Berubah sekali pikiran mereka, pandangan mereka terhadap kekristenan, Bapak Ibu. Kenapa? Karena melihat kasih yang saya tunjukkan di saat saya live, di setiap saya live. Bagaimana mereka menghina, mencaci maki, mengolok-ngolok saya. Ketika orang DM saya ceritakan semuanya. Kenapa saya tidak membalas? Saya ceritakan. Dan puji Tuhan, ada yang bertobat, ada yang berubah pola pikirnya, ada yang nanti saya mudah-mudahan bisa ikut Bang Pendi. Ini Bapak Ibu hal yang sangat luar biasa. Makanya kita harus mengedepankan kasih. Nah, saudaraku, bagaimana kita melihat cuplikan video ini? Tempatkan hati dan pikiran saudara di tempat yang netral. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiah Ruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam bertadin. Terima kasih. Sampai sekarang masih saya pegang. Saya ulangi sekali lagi. Surat peneguran dari Bang Zuma, perintah dari Bang Zuma kepada logika masih saya pegang. Apa yang terjadi? Dimentahkan sama si logika. Dia nggak menghargai apa yang sudah diingatkan oleh saudara-saudara muslimnya. Dia nggak ngurus gitu loh. Akhirnya beberapa bulan kemudian dia menginjak Bible. Dan dia memfitnah saya berselingkuh. Dia memfitnah saya berselingkuh. Di samping saya ada istri saya. Mama, sini Ma, sini. Saya open cam. Apa, Bang? Sini, Ma. Si logika, kapan hari memfitnah kita, memfitnah aku kan, dia berselingkuh. Aku berselingkuh, betul nggak? Enggak. Loh, aku berselingkuh, difitnah sama logika. Iya, kan nggak selingkuh. Aku nggak selingkuh. Itu tukang fitnah, itu logika itu. Tukang fitnah tuh logika tuh, kata istri saya tuh. Aku tidak selingkuh tapi difitnah selingkuh sama si logika juga. Bang Zuma tidak menyuruh menginjak Bible, difitnah oleh logika menginjak Bible. Itu aja dari saya. Silakan Gurunda. Iya, lu mau ngomong apa lagi sekarang? Assalamualaikum Gurunda. Izin kamu ngomong apa sekarang? Kamu mau bohong kalau berani ya, kalau di sini ayo kita bersumpah, tapi kalau ingin membuktikan di Polda, saya tantang dari Polda. Saya bersumpah atas nama saya, Nur Alim, saya tidak pernah sedikit pun punya niat, apatah lagi memerintahkan. Niat aja tidak pernah, apalagi memerintahkan seorang Muhammad Taufik menginjak Bible-nya orang Kristen. Kalau itu terjadi, saya rela dikutuk oleh Allah. Kalau saya pernah punya niat saja, niat aja dalam hati saya, terbersit sedikit pun niat untuk memerintahkan topik si logika ini menginjak Bible-nya orang Kristen, jangankan dari mulut atau WA, niat di dalam hati saya atau ada di dalam pikiran saya sempat terbersit, saya dikutuk oleh Allah. Niat aja, kalau ada niat dalam hati saya memerintahkan si topik menginjak Bible-nya orang Kristen, saya berani dikutuk oleh Allah dunia akhirat. Niat aja loh, niat aja, apalagi sampai perbuatan. Tapi kalau tidak, saya minta kepada Allah,
Hancurkan orang ini, dunia dan akhirat. Hancurkan sehancur-hancurnya. Dia telah memfitnah saya dan memfitnah keluarga saya. Ya Rabb, demi namamu yang agung, kalau sampai saya tidak pernah memfitnah orang ini, tapi saya difitnah kemudian mengatakan saya merintahkan, berikan dia kesengsaraan dunia akhirat ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Itu sumpah saya. Amin. Itu sumpah saya. Yang di bawah aminkan di bawah. Tolong aminkan di bawah. Amin. Jangankan berbuat ucapan atau menelpon sesuai dengan fitnahannya, atau chat dia sesuai dengan tuduhannya. Dalam pikiran saya terbersit sedikit pun untuk memerintahkan orang ini menginjak Bible. Saya rela dikutuk oleh Allah dunia akhirat. Tapi kalau tidak, maka orang ini mohon ya Rabb, demi keagunganmu ya Rabb, kutuklah manusia ini, kutuk dia dari dunia sampai akhirat. Jangan kau berikan sedikit pun kebahagiaan di dunia akhirat. Amin ya Allah. Dan selamatkan anak istrinya dari keingkaran dan kemungkaran yang dilakukan ya Rabb. Jangan kau sentuhkan kutukanmu yang kepada Taufik ini kepada anak istrinya. Selamatkan istri dan anak-anaknya dari kutukan yang kau berikan kepada si Taufik yang telah memfitnah saya, memfitnah istri saya almarhumah, memfitnah saya habis-habis. Amin. Amin ya Allah. Hancurkan dia ya Allah. Hancurkan dia. Hancurkan dia ya Allah. Dunia dan Amin ya Allah. Amin ya Allah. Sudah cukup, Bang Itu Ustaz. sumpah saya Taufik. Amin. Silakan kau bersumpah. Silakan Taufik. Oke, nanti baru giliran tuduhan Anda ya, kalau saya tidak pernah masuk di. Coba. Ya, silakan. Bang, sekarang giliran Bang Taufik. Besarkan layar saya, host. Oke, saya akan bersumpah atas ini dan tolong nanti host satu lagi ya, bersumpah kalau mereka harus bersumpah Ardiansa dan Bang Zuma kalau saya tidak pernah masuk di api, itu juga harus gitu, harus adil ya. Karena ini sumpah tentang mereka tuduhan fitnahan saya dan juga fitnah mereka terhadap saya. Udah terbukti. Tadi udah terbukti. Iya, nanti enggak usah ngomong bukti. Kita Kita membuktikan bahwa Taufik kamu pernah masuk. Bang, Nggak usah lewat sekretaris. Bang Taliban. Kok nggak usah ngomong bukti? Gimana ini? Itu setelah Oke. Ya. Sekarang sumpahnya dulu aja, sumpah dulu aja. Mohon izin Sekarang host. sumpah dulu aja. Ada Enggak harus adil dong, harus adil Ada dong. Nanti sumpah ketua ya. pendaftaran- Bersumpah juga dong, biar ketua saya juga pendaftaran enak, API biar saya di bawah, senang. tolong dinaikkan. Dia adalah Ya. ketua pendaftaran yang ring pertama penerimaan anggota API. Kalau masalah keanggotaan, kalau Ya, oke. Nanti dilanjutkan. Sumpahnya dulu ya Bang Logika ya. sama Ayo, Bukan Bang, gitu itu bang. sudah nunggu. Ya bisa saja berdusta kan. Karena gini bang, ya saya juga hak saya dong untuk minta mereka bersumpah. Iya, Gitu. Iya, nanti. Iya, tolong nanti ya si Ardiansa, Zuma, Iya. tolong bersumpah Oke, nanti sekarang gitu. sampai sumpah Oke, saya dulu. sekarang saya. Oke. Saya Ardiansa Tuan Logika berani, atau ya. nama asli. Ya, saya Tuan Logika. Demi Allah. Gak usah dituntut bang. Oke. Biarkan saya lah Oke, bicara. demi Bang, Allah sumpah dah saya. sumpahnya. Iya, makanya dengarkan biar saya bersumpah. Bukan pakai Tuan Oke, Logika, dengarkan. nama asli dong. Kenapa Nama kok giliran asli. saya bersumpah kok pada ribut? Biarkan saya bersumpah bang. Di mute dong Nama semuanya. asli, Kok kayak nama gini asli. nih? Ya nama asli. Ya nama asli. Saya bersumpah Ayo. atas nama asli, maka dengarkan dulu. Dengarkan. Kalian ini kayak banyak bacot banget. Ya, Dengarkan silakan. bisa nggak sih dengarkan? Ya, Silakan. Tadi Oke. kau ngomong Tuan Logika soalnya, bukan nama asli itu. Makanya dengarkan, bacot. Aduh gimana sih ini? Ya, saya Tuan Logika, nama asli Ahmad Taufik. Ya bersumpah atas nama Allah bahwasanya saya ya disuruh oleh Zuma M. Abbas atau Nur Alim untuk menginjak kitab suci orang Kristen. Ya, dan kalau saya berdusta, Allah saya Akbar. siap menerima Gimana ya, konsekuensinya apapun. Dan kalau saya benar, mohon hancurkan juga kemungkaran yang dilakukan oleh Zuma. Ya, semua apa yang mereka lakukan, tolong ya Allah, tunjukkan kuasamu. Oke ya. Memang saya nggak bisa nangis seperti Anda. Itu aja perbedaan Oke, kita. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dan sekarang Nggak apa-apa. Tapi- saya sumpah kedua sekarang. Saya Tuan Logika bersumpah atau saya Tuan Logika nama asli Ahmad Taufik ya bersumpah atas nama Allah, jika saya pernah masuk bergabung ke dalam organisasi APII, mendaftar secara langsung di link yang ada di bio Ardiansah, dan apabila saya berdusta
Ya, kalau saya tidak pernah masuk ke api, saya siap dilaknat oleh Allah, dihukum seberat-beratnya, dan apapun saya siap menerima konsekuensi. Tetapi Allah, jika seandainya saya benar-benar pernah masuk ke dalam APII, mendaftar lewat bio yang ada di akunnya Ardiansyah, dan walaupun ya Allah saya tidak bisa membuktikannya ke hadapan mereka umatnya Nabi Muhammad ini, ya, tolong ya Allah, Engkau lah yang Maha tahu ya Allah. Saya pernah atau tidak masuk ke dalam API, Engkau lah yang Maha tahu. Dan kalau saya memang benar-benar tidak pernah ya Allah, silahkan Engkau laknat aku. Dan kalau memang benar-benar aku pernah ya Allah, tolong laknat mereka yang sudah meragukan, yang sudah tidak mengakui tentang keberadaan saya dahulu di api. Saya di api tidak lama teman-teman, tidak lama ya, tapi saya pernah ada di APII dan saya pernah dekat dengan mereka semua. Sekian, terima kasih. Dan tolong untuk Zuma dan Ardiansyah ya, untuk bersumpah dengan sumpah yang sama. Iya, sabar. Saya ngomong ya, saya ngomong dulu ya. Izinkan saya ngomong, host. Bisa dibesarkan, host. Bersumpah, nggak usah ngomong-ngomong dulu, langsung sumpah dulu. Nggak usah, host. Saya hanya ingin melihat mereka berjumpa yang sama. Sumpah nggak ada nanti setelah Anda bersumpah baru. Sumpah dulu, saya nggak mau dengar itu. Bacot apa lu? Sekarang lu sumpah, Zuma sumpah kalau saya nggak pernah masuk di API. Tunggu dulu. Sekalipun itu hanya sedetik, silakan. Anda bersumpah on cam, tunjukkan Al-Quranmu. Nggak usah, diam kau sekarang sumpah. Tolong host, tolong Bang Bagus disuruh dia sumpah. Gak usah takut. Saya ngomong dulu ini. Kenapa? Kau takut? Kau takut bersumpah? Kau diam dulu, diam dulu kau. Kenapa takut? Diam dulu kau. Takut Zuma? Diam. Kenapa takut? Coba kau nanti bersumpah dengan yang sama. Gini. Jangan kau bawa kebiasaanmu di sini. Sekarang suruh mereka bersumpah. Logika dulu. Aduh, sumpah aja, sumpah. Sekarang silakan. Saya berbicara sebagai Sekretaris Apologet Islam Indonesia. Saya berbicara sebagai Sekretaris API ya. Ini suara saya kedengeran nggak? Dengeran, ada. Kedengeran nggak? Sedikit Dinda. Sedikit. Host dinaikkan gung 14 dinaikkan. Karena beliau yang menerima seluruh putus nggak? Enggak ada. Beliau yang menerima seluruh pendaftaran anggota. Ada akun atas nama Gung 14. Silakan Dinda. Gung 14. Dinda Ardiansyah lanjut. 14. Siap. Jadi gini host, semua orang itu memang bisa mendaftar di API. Semua orang tuh bisa dengan cara mengklik link yang ada di bio TikTok saya. Tapi tidak semua orang itu diterima dan mendaftar. Sekarang bersumpah aja. Kalau dia nggak mau bersumpah, oke, saya anggap ini tidak adil dan saya turun. Untuk masuk API, bersumpah aja dulu. Bersumpah aja dulu. Saya sudah mendaftar dan saya sudah masuk, diterima di API. Dan ya Allah, logo saya ada bang. Saya menerima logo kemarin, ada 2 logo yang saya terima. Itu buktinya. Sekarang gini aja, berani atau tidak? Kalau nggak berani saya turun. Berarti saya sudah anggap deal ya, tidak berani untuk bersumpah. Kabur. Anda anggap kabur. Bilang aja kabur. Lu nggak berani sumpah gimana? Kabur Ngapain saya dengerin bacotan Anda? Sekarang tunjukkan buktinya. Berani nggak bersumpah? Saya sudah bersumpah. Saya sudah bersumpah dengan sumpah Anda. Sekarang giliran kalian berani nggak sumpah? Saya yang bersumpah. Iya, ikuti dulu. Bersumpah dulu kalian. Saya bersumpah. Zuma dengan mewakili API. Saya bersumpah. Aku bersumpah. Ya, aku bersumpah. Demi Allah, saya mau sumpah ini. Yang mana Al-Qurannya? Al-Qurannya mana? Al-Qurannya mana? Al-Qurannya mana? Al-Qurannya mana Ardiansyah? Al-Qurannya mana? Aku lagi tamu ini. Al-Qurannya mana? Aku sama bacot lu. Ambil aja Al-Qurannya. Al-Qurannya mana? Kenapa lu takut pakai Al-Quran? Takut lu. Takut karena kau salah satu yang tahu saya masuk itu. Kau salah seorang yang tahu saya masuk API. Silakan. Iya, silakan lu pinjam Al-Quran. Kalau enggak usah hoax. Kenapa nggak berani pakai Al-Quran? Kenapa? Kenapa nggak berani? Kenapa nggak berani? Nggak ada alasan. Ya, tolong pakai Al-Quran. Saya ingin pakai Al-Quran ya. Pakai Al-Quran, pakai Al-Quran, lu pakai Al-Quran. Pakai Al-Quran, semua dia akan pakai Al-Quran. Pakai Al-Quran. Pakai Al-Quran, pakai Al-Quran. Nggak diterima kalau kayak seperti itu. Seucapan saya aja tadi kalian bantah harus pakai nama asli semua. Sekarang gua minta pakai Al-Quran. Hukum itu harus adil dong. Lu minta kepada aku ini kan. Kau minta aku pakai nama asli, aku pakai nama asli. Sekarang aku minta kau pakai Al-Quran.
Silakan. Udah diam kau, diam. Diam, Bang. Aduh, bilang aja takut Zuma, takut bilang aja. Pakai Al-Quran. Dia lagi nyari. Selalu bilang takut. Oke, Zuma aja duluan pas dia nyari Al-Quran. Zuma aja duluan. Zuma dulu ya. Saya bersumpah Ya, demi Allah. udah siap Zuma baru dia. Saya Besarkan, tidak Mas. pernah Besarkan, Mas. menerima Besarkan, Mas. laporan. Dengar. dulu, Demi Bang Taufik, Allah dengar saya dulu. tidak pernah mendengarkan dan menerima laporan resmi kalau ada anggota saya bernama Logika atau M Taufik. Tidak ada laporan resmi dari divisi yang punya wewenang untuk memutuskan bahwa anggota itu sudah resmi atau tidak. Demi Allah saya tidak pernah mendengarkan sampai detik ini ada anggota yang pernah terdaftar di API atas nama M Taufik atau Logika. Itu. Kalau pernah terdaftar secara resmi dan dia mengetahui tentang apa yang ada dalam API, maka saya berani kemudian dikutuk. Tunggu dulu Zuma. Dirubah dikit. Sabar. Dirubah dikit. Tetapi Di kalau awal-awal, ternyata, di awal-awal API apakah sudah ada keresmian itu? Di Logika awal-awal atau API apakah sudah ada M-Topik keresmian ini itu? Itu dulu. diperbaiki. tidak kemudian diterima secara resmi atau menerima keanggotaan secara resmi dari API, Bilang gitu di awal-awal API apakah sudah ada keresmian itu? Maka Itu yang menjadi pertanyaan. Allah Subhanahu wa taala akan mengutuk dia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Amin. 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 Apa lagi? Oke, sekarang begini, Bang. Kau mau apa lagi? Puaskan dulu Sekarang hatinya ya. Bang Taufik ini, puaskan dulu. Ya, Apa oke, lagi? setelah ini Ardiansah, Kau diam dulu. Bang, yang kedua tolong nanti dia tunjukkan bahwasanya di awal-awal API itu memang sudah ada surat resminya. Sudah ada kartu identitas di awal-awal ya. Karena saya mendaftar di awal-awal dan saya tidak lama di API. Ya harus bisa buktikan. Mana buku, Udah, bentuk, Bang. mana Iya. contoh, Abang mana logika. contoh daripada kartu logika keanggotaan itu itu. udah megang Yang ada Al-Quran. kartu keanggotaan resmi itu ada sejak tanggal berapa, bulan berapa dan tahun berapa. Kita lihat karena saya masuk di awal-awal dan saya nggak lama. Itu untuk membuktikan. Ya, karena pada waktu itu saya sah. Ya, belum ada kartu keanggotaan yang saya terima. Ya, kita lihat itu untuk membuktikan itu. Silakan. Abang, Itu aja saya minta iya. host, tolong Udah, itu oke, jujur. oke. Karena Oke. mereka bersumpah Oke. seperti itu. Oke, Saya nggak gini, katakan resmi atau tidak, tetapi saya pernah masuk. Oke, silakan. Ya, abang sekretaris ya. Saya tanya dulu apa benar ada. Nanti kalau misalkan memang ada, nanti abang sudah bersumpah, nanti bahaya juga abang. Gitu. Ada nggak? Makanya naikkan di awal-awal. Gung 14. Gung 14 itu juga yang ada di Kenal sama Ardian, Telegram sebagai saya penerima gitu. salah satu yang tahu saya masuk. Kartu keanggotaan di awal-awal itu ada nggak bang? Close cam dulu. Nah. Aku close